Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR, tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sudah semakin baik ya. Nah, teman-teman, untuk yang masih merasakan banyak sensasi, jangan panik, jangan terlalu dipikirkan, karena ingat, gangguan ini tidak berbahaya ya. Jadi yang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis itu hanya terganggu mentalnya ya. Jadi pola pikirnya yang benar-benar terganggu dan harus dibenahi. Nah, untuk sebelumnya teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like jangan lupa, kemudian juga silahkan kalau yang mau sharing chat di kolom komentar, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan juga teman-teman kalau nonton silahkan dibiasakan nonton sampai selesai ya, jangan di skip ya. Nah, ini mudah-mudahan video yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya juga insya Allah akan selalu memberikan motivasi kepada teman-teman melalui video yang saya buat. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai sensasi, tentunya masih berhubungan dengan sensasi yang dikatakan 1001 macam sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Meskipun pernah saya bahas di video yang sebelumnya, di video yang sudah lama, saya bikin video yang membahas mengenai 1001 macam sensasi. Itu saking banyaknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu mengenai sering terasa cenat-cenut di dada, mau di dada kiri ataupun di dada kanan, bahkan sampai tembus ke punggung bagian. Itu salah satu sensasi yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan ya. Nah teman-teman, kalaupun misalkan saya ada kesalahan dalam pengucapan, dalam istilah medis dan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya berbicara hanya berdasarkan pengalaman yang benar-benar saya alami beberapa tahun ke belakang, atau bahkan tidak bisa dipungkiri ya, kalau sekarang pun saya juga kadang-kadang ada ya dicolek sedikit sama sensasi-sensasi yang dulu pernah saya rasakan. Tentunya dengan istilahnya ketika saya juga punya istilahnya pekerjaan ya, kalau misalkan pekerjaan saya yang sibuk, banyak pikiran, nah pasti kan kalau tidak bisa mengelola pola pikirnya, pasti juga akan muncul di sensasi di tubuh. Jadi untuk teman-teman yang pernah juga bertanya, yang mengatakan gimana udah sembuh total, tidak pernah ada sensasi, tidak apa, itu sebenarnya sembuh kita itu bukan sembuh tidak ada iklan yang lewat atau tidak ada sensasi yang kita rasakan ya. Karena sebenarnya orang yang tidak terkena anxiety dan psikosomatis pun kalau banyak pikiran ada sensasi di tubuh, hanya mungkin bedanya mereka tidak cemas ya. Mungkin kalau sakit kepala atau pusing, mungkin mereka ya sudah tidur saja, kalau nggak tidur ya minum obat. Nah kalau kita bedanya dipikirin, jadi aduh ini kenapa, aduh jangan-jangan, nah itu yang ada anxiety dan psikosomatisnya pasti pikirannya negatif ya, prasangkanya buruk terus terhadap diri sendiri, terutama di sensasi ya. Ketika sensasinya muncul ya kita mikirnya aduh jangan-jangan kita mau pingsan, jangan-jangan kita ini mau jatuh atau apa, nah itu ya pikirannya. Jadi teman-teman, untuk video kali ini saya membahas mengenai salah satu sensasi, yaitu cenut-cenut dada kiri ataupun dada kanan, bahkan sampai muncul terasa sakit di punggung.
itu juga sebenarnya sensasi dari asam lambung yang berlebih ya. Jadi jangan khawatir, jangan dibuat panik ya. Kalau ini biasanya untuk dulu saya juga sama, ketika cenut-cenut di dada kiri pasti mikirnya aduh jangan-jangan ini penyakit berat gitu ya, jangan-jangan ini sakit jantung misalkan, aduh kalau di kanan misalkan aduh jangan-jangan ini sakit paru-paru atau apa. Kebanyakan untuk yang terkena anxiety dan psikosomatis atau punya kecemasan berlebih, segala sesuatu itu dicemaskan ya. Ketika kita merasa sakit di dada kiri, dada kanan, jadi mikirnya itu langsung ke hal-hal yang negatif. Padahal hal yang negatif itu hal yang memang kita takutkan, tidak kita inginkan, tapi kita memikirkan itu. Nah, jadi jangan ya untuk teman-teman. Dan juga biasanya untuk yang cemasnya masih tinggi, makin terasa itu makin takut ya, biasanya cepat periksa ke dokter, itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan cepat-cepat periksa ke dokter itu lebih bagus, jadi kita lebih cepat tahu kalau kita itu kenapa misalkan. Tapi kebanyakan kalau sudah periksa itu hasilnya itu istilahnya bukan kita mencari penyakit ya, tapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Paling dokter bilangnya ini nggak apa-apa, ini dari lambung, ini dari stres misalkan, jadi asam lambungnya naik. Nah akhirnya akibatnya terasa cenut-cenut di dada kiri atau kanan, ataupun terasa tertusuk ke belakang sampai ke punggung. Nah itu. Nah anehnya kalau yang punya kecemasan berlebih seolah-olah tidak percaya hasil pemeriksaan dokter. Yang kita pikirkan itu justru yang kita takut, otak kita yang menakut-nakuti, mikirin jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit itu. Nah itu yang terus-terusan dipikirin, justru bukan hasil pemeriksaan ya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa mengelola pola pikir ya, sudah bisa manage stresnya, ketika kita sudah tahu hasil pemeriksaan dan ada yang kita rasakan di tubuh, kita lebih yakin, enggak, ini kemarin saya periksa dari dokter pun saya sehat, baik-baik saja, ini hanya dari asam lambung yang berlebih. Nah paling sudah bisa seperti itu. Dan juga sensasi itu akan berangsur-angsur mereda. Beda dengan kita memikirkan, semakin takut semakin terasa ya. Itu tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi kalau semakin kita berpikiran takut terus dirasa-rasa juga, nah itu semakin terasa. Nah justru akan semakin menambah cemas, semakin menambah panik ke diri kita. Nah jadi untuk teman-teman semua, jangan terlalu dikhawatirkan kalau kitanya sudah jelas bahwa kita ini hanya terkena gangguan mental. Ketika ada sensasi di tubuh, meskipun 1001 macam sensasi, nah yakini bahwa tubuh kita itu sehat dan baik-baik saja ya. Jadi jangan terus-terusan meratapi ini kenapa, ini bagaimana ya. Kalau kita sudah tahu kalau kita ini hanya terkena gangguan mental ya, nah itu akibatnya ke fisik kita. Kalau kita terlalu berpikir negatif, terlalu cemas, kemudian juga terlalu stres, nah itu akibatnya ke tubuh atau ke fisik kita. Nah untuk tipsnya, ketika masih ada yang dirasa sensasi cenut-cenut di dada kiri ataupun dada kanan ya, tipsnya yang pertama, alihkan dengan aktivitas yang ringan. Contoh kalau perempuan misalkan kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, misalkan di rumah biasa menyapu, kemudian juga mencuci ya. Nah itu lakukan saja seperti itu, jangan dibuat diam. Kalau kitanya diam, nah sensasi akan semakin terasa. Tapi kalau kitanya banyak bekerja, nah maka otak kita fokus ke pekerjaan ya, ke aktivitas kita, gerakan tubuh kita, makanya sensasinya akan berkurang.
Kemudian juga lakukan selalu olahraga ringan. Kemudian jangan lupa untuk berjemur ya. Nah itu, jadi untuk tips mengalihkan atau meredakan, mudah-mudahan juga bisa sampai menyembuhkan ya. Kalau misalkan ada masih terasa cenut-cenut, nah kalau saya dulu biasanya tentunya yang selalu saya ingatkan adalah jangan lupa selalu konsisten dengan 3P-nya ya, terutama pola pikir. Nah ini di ketiga hal ini memang yang sangat penting untuk kesembuhan dari anxiety dan psikosomatis. Jadi selalu konsisten jalankan pola makannya yang teratur ya, tepat waktu, jangan biarkan perut kita kosong supaya tidak terkena gangguan di lambung ya. Itu nanti akan ada sensasi-sensasi yang muncul. Kemudian juga pola pikir selalu ya, pola pikir jangan sampai stres, kelola pola pikirnya, harus bisa mengalihkan ya, bawa diri kita ini ke suasana yang nyaman, yang happy. Jangan sampai badan kita terasa sakit, banyak sensasi, kemudian pola pikir kita terus-terusan memikirkan hal yang negatif ya, nantinya tidak akan bisa move on ya. Kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak bisa beraktivitas normal, bawaannya akan takut kemana-mana. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau sembuh, kita harus benar-benar menjalankan ikhtiar yang memang istilahnya jangan sampai kita itu menyerah ya. Jadi harus semangat ya, konsisten jalankan 3P, dan ikhtiar yang paling utama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu minta disembuhkan. Kemudian ikhtiar yang lainnya kita berobat, mau ke dokter, mau berobat herbal, ataupun misalkan dengan cara kita sendiri dengan minum air putih pun, kalau misalkan kita percaya, yakin bahwa itu akan menyembuhkan, nah itu akan benar-benar terjadi ya, menyembuhkan. Nah jadi itu teman-teman ya, untuk di video kali ini mengenai dada cenat-cenut, yang sering cenat-cenut dada kiri ataupun kanan. Nah ini penjelasannya berdasarkan pengalaman saya. Jadi teman-teman baik-baik saja, teman-teman itu sehat walafiat ya, apalagi kalau sudah periksa ke dokter. Nah itu harus percaya diri bahwa kita itu sehat ya. Yuk kita semangat, bangkit, yakin kita bisa sembuh ya. Nah itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.